Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas AB 4606 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ide bisnis yang bernama The Sun Project melalui proses design thinking. Yang pertama ada understand stage, di mana di fase ini kami berusaha untuk mendapatkan suatu problem statement melalui pertanyaan 5W1H. Yang pertama dari produk baju kaos, kita akan menjual berbagai warna dan ukuran motif kaos yang up to date dengan trend fashion yang ada. Dan target marketnya di sini adalah laki-laki dan wanita di rentang usia 18 sampai 20 tahun. Tempat yang paling pas untuk menjual produk ini ada di mall dan di tempat hits lainnya di mana anak-anak muda sering pergi. Dan kapan sih waktu yang tepat untuk menjual produk ini? Jawabannya ya bisa kapan aja, tetapi lebih spesifiknya produk ini lebih baik dijual pada saat awal bulan atau pada saat lebaran, karena biasanya anak-anak muda memiliki uang dari THR. Kenapa konsumen perlu membeli produk kita? Karena dengan bahan yang premium dan juga dengan motif yang bagus, customer dapat membeli produk kami dengan harga yang terjangkau. Jadi problem statementnya adalah bagaimana cara kita menciptakan kaos dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang bagus dan juga desain yang menarik. Selain itu, harga dan juga desainnya sesuai dengan remaja umur 18 sampai 20 tahun. Yang kedua ada baju piyama. Di sini kita akan menjual piyama dengan bahan rayon, di mana piyama ini menggunakan desain yang futuristik, juga bahannya yang bagus seperti dingin saat dipakai, lembut dan juga menyerap keringat. Target marketnya adalah wanita di rentang usia remaja sekitar 18 tahun sampai 20 tahun. Tempat yang strategis untuk menjual produk ini adalah di tengah kota. Waktu yang tepat untuk menjual produk ini ya di masa sekarang ini, di mana pada masa COVID-19 ini kegiatan yang dilakukan secara online, yang berarti kita banyak berkegiatan di dalam rumah. Dan walaupun di dalam rumah saja, kita pasti menginginkan memakai baju yang tetap santai namun juga modern dan menarik. Kenapa konsumen perlu membeli produk kita? Karena dengan model yang modern, konsumen dapat terlihat modis walaupun hanya berkegiatan di rumah saja. Jadi problem statement yang kita dapatkan adalah bagaimana kita menjual piyama dengan bahan rayon dan juga dengan motif yang futuristik, sehingga konsumen di sini dapat tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya adalah baju batik. Jadi di sini kita menjual berbagai macam model batik yang dapat digunakan untuk berbagai macam acara, dari acara formal sampai acara non formal. Target pasarnya adalah perempuan dan laki-laki yang sudah bekerja di rentang usia 18 sampai 30 tahun. Tempat yang paling tepat untuk menjual produk ini adalah di daerah perkantoran. Selain itu, di tempat-tempat yang tidak memerlukan seragam khusus seperti di tempat olahraga ataupun di sekolah. Produk ini sangat cocok dijual di masa sekarang ini, di mana tren berkain sedang banyak digaungkan oleh kaum muda. Jadi problem statementnya adalah bagaimana kita menjual berbagai macam model baju batik yang dapat digunakan di berbagai acara, namun tidak terlalu terlihat formal. Tahapan yang kedua adalah observe stage, di mana di sini kami berusaha untuk mencari tahu secara mendalam apa kebutuhan dan keinginan konsumen.
Metode yang kami gunakan adalah menggunakan metode persona atau user profile. Jadi persona yang pertama ini adalah persona untuk baju kaos. Di sini persona ini bernama Ambios, di mana Ambios merupakan laki-laki 17 tahun yang sedang menjadi mahasiswa di Telkom University jurusan Teknik Fisika. Masalah yang ia hadapi saat ini adalah baju yang sering dipakai selama ini terlihat klasik, biasa saja, kadang modelnya terlihat kuno. Selain itu juga baju yang sering ia pakai itu mudah rusak, mudah lusuh, juga lebih sering kurang nyaman untuk dipakai kegiatan sehari-hari karena terasa panas. Jadi gains atau goals Ambios di sini adalah merasa lebih percaya diri pada saat berpergian karena menggunakan baju kaos dengan desain yang menarik dan futuristik. Selain itu juga bahannya nyaman sehingga membuat ia lebih produktif saat berkegiatan sehari-hari. Trennya di sini adalah kaos yang sedang menjadi tren, di mana di sini semua orang membutuhkan kaos. Dan kebanyakan anak muda sekarang lebih nyaman untuk memakai kaos untuk bepergian keluar rumah karena simple dan menarik. Pihak yang memberikan influence kepada Ambios untuk membeli kaos ini adalah seperti selebgram, keluarga, teman, ataupun tetangga. Kedua ini ada persona untuk baju piyama. Persona yang kedua ini bernama Tasya Aryani, 20 tahun yang sedang berkuliah di Universitas Kristen Maranatha. Jadi problem yang ia hadapi sekarang itu pada saat memakai piyama, bahan piyama yang sedang ia gunakan atau pernah ia gunakan itu kasar sehingga tidak nyaman. Selain itu juga terasa kurang nyaman dan ia ingin terlihat rapi walaupun hanya berkegiatan di rumah saja. Gainsnya membuat look sehari-hari terlihat rapi walau hanya berkegiatan di rumah dengan bahan yang nyaman agar terus produktif saat berkegiatan di rumah. Jadi tren yang ada di sini tuh sejak pandemi COVID-19 di mana banyak sekali orang, hampir semua orang yang bekerja ataupun sekolah di rumah, mereka cenderung memakai pakaian yang santai, khususnya baju tidur. Dan di sini ada tren di mana orang-orang mulai menggunakan piyama dengan berbagai motif dan berbagai model. Pihak yang menginfluence Tasya di sini ada selebgram, teman, tetangga, dan juga keluarga. Yang ketiga ada persona untuk produk baju batik. Jadi persona di sini Sori Amalia, seorang perempuan berusia 26 tahun yang sedang bekerja di PT Accenture Indonesia. Permasalahan yang ia hadapi sekarang itu ia ingin memakai batik untuk bekerja atau mungkin untuk berkegiatan sehari-hari, tetapi model batik yang banyak dijual sekarang ini model batik yang terlalu formal. Jadi model batik di sini tuh hanya berupa kemeja biasa saja. Sedangkan menurut user atau persona di sini, baju yang seperti itu tuh terlihat membosankan dan ia tidak mau memakai baju yang terlalu terlihat formal untuk pergi ke kantor. Tren yang di sini adalah tren batik yang banyak digaungkan, khususnya tren berkain yang banyak digaungkan oleh kaum muda di Indonesia. Pihak yang menginfluence user atau persona untuk menggunakan baju batik ada selebgram, teman, keluarga, dan juga teman kantor. Baik, yang selanjutnya adalah observe stage, di mana di tahapan ini kami melakukan wawancara kepada user mengenai pengalaman user pada saat menggunakan produk yang sudah ia gunakan atau mungkin lebih tepatnya di sini produk pesaing. Kami di sini menggunakan metode customer journey map. Oke,
Yang pertama ini untuk produk kaos. Di sini ada Embios, seorang laki-laki 17 tahun yang sedang berkuliah di Telkom University jurusan Teknik Fisika. Jadi persona di sini tuh mulai banyak pergi keluar rumah dan berkegiatan secara offline karena pandemi yang kian mereda, sehingga ia membutuhkan baju kaos yang nyaman untuk digunakan di luar rumah, dimana baju ini tidak terasa panas dan menyerap keringat. Goals di sini ia menginginkan kaos yang mudah menyerap keringat, nyaman, tetapi desainnya juga menarik, sehingga pada saat pergi keluar rumah itu dia merasa lebih percaya diri. Produk-produk yang pernah ia gunakan adalah kaos oversize dari merek Uniqlo dan Erigo. Dari pengalaman user pada saat menggunakan produk-produk ini, ia rasa bahan yang digunakan itu cukup nyaman karena bahannya cukup lembut. Dalam penggunaan jangka pendek terasa panas, namun masih bisa dirasa nyaman, tapi ada kurangnya di mana di sini bajunya itu terlalu polos, hingga bisa disimpulkan kalau dari pengalaman user ini kami mendapatkan tempatan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dari produk pesaing, seperti membuat baju yang lebih lembut, lalu juga menggunakan motif yang keren dan menggunakan bahan yang tidak terasa panas walaupun pada saat digunakan di luar rumah di cuaca yang terik. Dan tim kami yang bertanggung jawab terhadap hal ini ada di tim produksi dan juga tim research. Yang kedua ini user untuk produk piyama, yaitu Tasya, berusia 20 tahun yang sedang berkuliah di Universitas Kristen Maranatha, di mana pada saat kuliah online dia ingin memakai baju yang terlihat menarik namun tetap nyaman dan santai karena kegiatan yang ia dilakukan lebih banyak di dalam rumah. Jadi goals dan expectation dia di sini ada ingin tetap produktif di rumah tetapi terlihat keren, dan juga ia ingin menggunakan bahan piyama yang nyaman agar tetap produktif walaupun berkegiatan di rumah saja. Produk-produk yang pernah ia gunakan pada saat kuliah online di sini ada kaos dan juga piyama dari merek H&M, Nyenyak Sleepwear, dan juga Sarah Studio. Pesan atau kesan yang Tasya punya terhadap produk-produk ini kurang worth it karena dengan bahan yang biasa saja namun harganya cukup mahal, dan juga di sini bahannya kasar sehingga tidak nyaman untuk digunakan untuk kegiatan di rumah. Tapi untuk Nyenyak Sleepwear ini Tasya cukup puas karena bahan piyamanya di sini lembut, juga harga dan kualitas itu sesuai. Dan untuk Sarah Studio, ia sangat puas karena motifnya bagus, lalu bahannya juga nyaman. Oleh karena itu kami menggunakan kesempatan atas pengalaman user ini dengan kami akan membuat piyama dengan menggunakan bahan yang lembut, lalu bahannya ini berkualitas namun dengan harga yang terjangkau, hingga juga dengan menggunakan model-model dan desain yang sedang up to date dengan tren fashion yang ada. Dan tim kami yang bertanggung jawab terhadap hal ini ada di tim research dan tim produksi. Yang ketiga ini ada user dari produk batik, yaitu Soli Amalia, seorang karyawan 26 tahun yang sedang bekerja di PT Accenture Indonesia. Jadi di sini user itu ingin memakai batik ke kantor, tetapi
batik yang banyak dijual di pasaran itu terlihat monoton dan terlalu formal. Jadi motif dan modelnya tuh itu saja, hanya kemeja biasa. Sedangkan user ini tidak mau menggunakan kemeja yang terlalu formal untuk digunakan ke kantor. Dia itu lebih ingin memakai baju batik yang tetap terlihat sopan tapi juga tidak terlalu formal. Jadi modelnya tidak biasa dan menarik. Jadi goals dan expectation user di sini tuh dia ingin juga berkontribusi terhadap pelestarian batik di Indonesia, terlihat modis pada saat ke kantor, menggunakan baju batik tanpa terlihat terlalu formal, dan juga ia ingin menggunakan baju batik yang sesuai dengan ukuran badannya, karena kebanyakan baju batik yang dijual di pasaran itu terlalu pas dengan badan sehingga kurang nyaman, apalagi untuk pekerja kantoran yang bekerja dari pagi sampai sore produktif di kantor. Itu kalau memakai baju yang terlalu ketat itu rasanya tidak nyaman. Produk-produk yang pernah ia pakai untuk ke kantor tuh ada kemeja, blus polos, batik dan juga batik. Merek-merek yang pernah ia pakai di sini ada My Outfit, terus ada di e-commerce ini No Brand, dan juga ada di merek The Executive. Untuk produk My Outfit sendiri cukup puas dengan bahan dan motifnya. Bahannya medium, juga harganya cukup sesuai. Namun di sini ukuran yang tersedia tuh kurang bervariatif. Untuk barang dari e-commerce, ia merasa cukup nyaman dengan bahan dan juga model yang ada. Juga bahan yang dipakai itu terasa dingin, jadi nggak nyaman pada saat dipakai. Nah, untuk yang produk eksekutif, menurut user ini harganya mungkin di atas rata-rata produk yang ia pernah beli, tapi dari segi bahan, motif, dan ukuran bervariatif itu cukup worth to buy dengan harga yang ia keluarkan. Dengan apa yang akan, dengan barang yang dia dapatkan itu sesuai, sehingga di sini user merasa sangat puas dengan produk The Executive. Setelah kami menganalisis dan melakukan wawancara terhadap user tentang apa yang ia inginkan, juga tentang pengalaman user terhadap produk-produk yang sudah ia gunakan, serta feedback dari produk-produk tersebut, kami memutuskan untuk mengembangkan produk kaos, karena menurut kami kaos ini cukup universal, di mana laki-laki dan perempuan pasti menggunakannya. Dan di zaman sekarang ini kebanyakan remaja atau kaum muda-mudi Indonesia ini menggunakan kaos pada saat berpergian, karena terlihat simple dan modelnya itu bisa berbagai macam juga. Baik, selanjutnya ada Define Strike. Di tahapan ini kami menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi bisnis kami, dan juga faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk kami. Selanjutnya ini ada kategori-kategori yang kami pilih untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi bisnis kami. Yang pertama itu ada ekonomi dan efisiensi, yang kedua itu ada polis dan sistem, yang ketiga ada demografi, yang keempat ada ontologi dan environment, yang kelima ada needs and desires, yang keenam ada competition, yang ketujuh ada challenge, dan yang terakhir ada uncertainty. Nah, selanjutnya ada ini ada observasi. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis kami melakukan observasi dan mengambil data yang cukup mendalam melalui web-web berikut ini. Ideate States. Apa sih Ideate States itu? Ideate States adalah proses yang menghasilkan seperangkat ide yang luas berdasarkan topik tertentu tanpa ada upaya untuk mengevaluasinya. Dan ada 3 cara untuk mengeksplor ide kreatif, yang yaitu 635,
dua kali dua matriks dan dot voting. Pertama ada 635. Di metode ini setiap anggota tim kami memberikan ide dan fitur-fitur apa saja yang akan ada di toko kami nantinya. Lalu anggota kami berisikan 4 anggota, yaitu saya sendiri, Bayu, Retno, dan Maura, di mana setiap anggota akan memberi ide tersebut. Dan ini ada contohnya. Lalu ada cara kedua, yaitu 2 kali 2 matriks. Cara kerjanya 2 kali 2 matriks ini kami menggunakan kategori X sebagai effort dan expenditure, dan Y sebagai model dan desain. Kami menggunakan kategori ini untuk mendapatkan atau menyimpulkan ide yang terbaik. Nah, di slide ketiga itu ada dot voting. Di dot voting ini tiap para anggota mengumpulkan ide-idenya untuk barang apa saja yang akan kami produksi. Nah, dan kemudian kita juga melakukan voting untuk barang apa yang akan kami produksi. Lalu berikut ada hasil dari voting yang kami lakukan dari suara terbanyak hingga suara terkecil. Dan di sini ada evaluasi, kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semua metode IDFS yang paling worth it menurut kami itu metode 635, karena hal yang terbaik digunakan untuk lalu ada prototype PC. Jadi seperti di tabel tersebut, MVP6 kami yaitu bernama Sun Project. Lalu ada persona. Produk ini diperuntukkan untuk pria dan wanita di rentang usia 17 sampai 22 tahun. Lalu ada top 3 problems and challenge. Fokus dari produk kami adalah kenyamanan dan ketahanan produk serta kekreatifan desain. Sehingga masalah yang menjadi fokus utama kami adalah desain, bahan, dan juga harga. Lalu ada customer journey kami. Ada customer journey and use case. Step customer journey yang akan kami improve adalah step goals and expectation user serta opportunity. Lalu ada vision and roadmap. Visi kami adalah terkenal di kalangan anak muda di rentang usia 17 hingga 22 tahun. Dengan konsep utamanya adalah fashion streetwear serta mendapatkan profit yang maksimal. Sedangkan misi kami adalah memproduksi fashion yang tren dan mendistribusikan serta menjual produk langsung untuk kepuasan pelanggan dan karyawan dengan memperhatikan lingkungan dan peraturan pemerintah. Lalu ada build. Cara kami mengembangkan fitur ini adalah dengan mencari bahan kaos yang paling tepat, di mana bahan ini terasa dingin dan nyaman saat digunakan di cuaca panas atau di luar ruangan. Measure. Nah, kami akan menciptakan kaos oversize yang berkualitas tinggi dengan model kekinian dan juga dengan harga yang reasonable bagi kami. Bagi kami, kenyamanan dan kepuasan customer sangatlah penting. Oleh karena itu, kedua hal ini menjadikan tolak ukur terhadap perkembangan produk kami. Dan ada learn. Hal-hal yang kami sudah pelajari dan harus kami pelajari kembali terkait target market dan produk yang akan dibuat dan kami pasarkan adalah desain, pemasaran, bahan kaos. Dan kami juga telah melakukan market research mengenai customer needs and wants customer melalui wawancara kepada user. Nah, selanjutnya ada tes stage. Di sini ada target market profile kita. Yang pertama ada Tasya Aryani, perempuan berumur 19 tahun. Kedua ada Putri Amanda, perempuan umur 19 tahun. Yang ketiga ada Haliza Ayu, perempuan berumur 18 tahun. Yang keempat ada Aulia Kalista, perempuan berumur 18 tahun. Selanjutnya ada M Zarif, lelaki umur 17 tahun. Selanjutnya ada Keisha Kansa, perempuan berumur 19 tahun. Selanjutnya ada Farah Said, lelaki berumur 17 tahun. Dan yang terakhir ada Rani Saimuri, perempuan berumur 20 tahun. Menurut mereka yang mereka sukai dari produk kita, yang pertama, menurut mereka desainnya sangat menarik dan bervariasi, kaosnya halus dan sesuai harganya.
kaosnya bagus, memiliki desain yang unik, bahannya adem, lembut, tidak gampang kusut, dan desainnya menarik dan worth it to buy menurut mereka. Terus kaosnya tuh tidak nerawang, modelnya variatif dan futuristik menurut mereka. Terus yang diharapkan dari mereka, dari produk kita, diperbanyak lagi ukurannya, warna dan juga motifnya. Harganya agak dimahalin agar bisa bersaing dengan produk-produk yang lainnya, maksudnya produk-produk yang udah unggul seperti Uniqlo dan lain sebagainya ya. Tetapi mereka berharap produk kita kualitasnya tetap, karena kualitas kita menurut mereka sudah bagus. Terus kaosnya diperbanyak lagi variasinya, dan menurut mereka ada baiknya kaos kita tidak berwarna hitam, tetapi bisa ada warna putih dan warna yang lain. Terus menurut mereka dari segi packaging kurang menarik dan safety. Terus selanjutnya desainnya dibuat lebih menarik lagi. Terus dari segi kenyamanan ada minusnya. Menurut mereka kaos kita agak sedikit gerah. Terus minta diganti dengan cotton combat 30S. Mungkin dapat ditambah model long sleeve agar produk bisa hijab friendly. Terus pertanyaan di sini satu, apakah brand ini mampu bersaing dengan brand lainnya? Terus yang kedua, apakah desain printingnya mudah luntur? Yang ketiga, ada inspirasi dari pembuatan setiap desain ada di baju buatan Sun Project. Terus selanjutnya ada bagaimana cara agar desainnya tahan lama meskipun sering dicuci. Terus selanjutnya, apakah kaos boleh dicuci menggunakan mesin cuci? Terus selanjutnya, apa material yang digunakan pada produk? Konsep apa yang toko ini bawa untuk produk berikutnya? Terus yang terakhir, produk ini akan dijual di cafe atau coffee shop juga, di mana saja lokasi cafe atau coffee shop. Terus di sini ada ideas. Yang pertama, menambah desain baru dengan tema-tema tertentu, misalnya kuliner, rock and animal. Terus yang kedua, bekerja sama dengan ilustrator ternama agar desain kita semakin menarik. Terus selanjutnya ada menjelaskan do and done dalam merawat kaosnya agar kaosnya lebih awet, terus bisa tahan lama desainnya. Memberikan informasi lebih spesifik mengenai material bahan yang digunakan, kayak tinta atau pewarnanya yang digunakan dalam kaos kita. Menambah model cuttingan baju seperti long sleeve, v-neck ataupun o-neck. Terus selanjutnya ada menekan pengeluaran perusahaan agar harga dapat dibanderol dengan harga yang lebih murah tanpa mengubah kualitas produk. Terus selanjutnya ada eksekusi ulang perihal packaging, karena tadi ada wishnya packagingnya dibuat lebih safety menurut mereka. Terus yang terakhir, mencari bahan kaos yang tidak gerah, contohnya adalah dengan mengganti bahan ke cotton combat 30. Terus selanjutnya ada linen canvas. Problemnya di sini customer menginginkan ataupun membutuhkan baju yang nyaman untuk dipakai sehari-hari dengan harga yang murah tetapi menggunakan desain dan model yang menarik. Selanjutnya di sini ada linen canvas. Problemnya di sini customer tuh menginginkan atau membutuhkan baju yang harga murah tetapi kualitas baju yang nyaman dipakai sehari-hari dan desainnya lebih variatif dan menarik. Terus selanjutnya ada existing alternatif. Kompetitor kami itu Fight Industry dan juga GFSI Indonesia karena menjual produk yang memiliki konsep yang mirip dengan produk toko kami. Terus solutionnya, kita membuat kaos dengan bahan yang nyaman dan berkualitas menggunakan cotton combat 30S. Kaos juga menggunakan desain yang menarik seperti gambar wajah, artis, album, anime, dan masih banyak lagi desain-desain yang lainnya agar lebih menarik. Dan disesuaikan dengan selera remaja dari rentang usia 17 sampai 22 tahun.
Terus ada key matrix. Ukuran dari bisnis ini adalah memastikan kenyamanan pelanggan saat menggunakan produk ini. Maksudnya dari segi kenyamanan konsumen memakai produk kita sehari-hari agar tidak merasa gerah dan dipakai di cuaca yang panas tuh masih nyaman dipakai gitu, nyaman dipakai buat sehari-hari. Selain itu membuat konsumen puas dengan desain yang kita buat, berkeinginan untuk customer membeli produk kita kembali. Terus unique value proposition, yang pertama ada menggunakan bahan cotton combat yang tidak panas, menyerap keringat, nyaman dan tahan lama. Terus selanjutnya menggunakan desain yang menarik yang sesuai dengan kalangan 17 sampai 22 tahun karena kita target marketnya ada di rentang usia 17 sampai 22 tahun. Terus harga yang dipasang tetap bersaing namun menggunakan bahan yang nyaman dipakai dan berkualitas, dan desain yang unik dan futuristik tentunya. Terus ada short konsep dari kita. Kami memfokuskan kepada kualitas produk, quantity, dan memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan. Karena servis yang terbaik kepada pelanggan itu menentukan pelanggan akan beli lagi nggak ya ke produk kita gitu. Terus di sini ada unfair advantage. Kita memberikan free sticker dengan desain yang spesial dari toko kami dan menggunakan packaging plastik zipper. Terus kita menjual di cafe atau coffee shop ternama. Terus ada channels offline. Kita bekerja sama dengan cafe atau coffee shop ternama seperti Halfa Warehouse dan Hallway Space. Menurut aku ya, Hallway Space itu anak-anak muda itu banyak yang di sana karena tenant-tenant usaha di sana tuh menarik-menarik. Jadi kita membuka toko offline di sana. Dan mungkin itu suatu peluang usaha yang bagus menurut kita. Terus di sini ada online juga, menjual produk kita di Shopee, Tokopedia, Lazada atau TikTok Shop. Karena di sini kan lagi ramai gitu kan belanja online di e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Karena itu menurut aku mudah banget ya belanja di situ. Terus customer segmentnya, target pasarnya adalah kaum laki-laki ataupun perempuan di rentang usia 17 sampai 22 tahun. Terus selanjutnya ada early adopters. Konsumen pertama yang akan menggunakan produk kami adalah laki-laki dan perempuan di rentang usia 17 sampai 22 tahun yang sering berkegiatan di rumah seperti hangout bersama teman-teman. Terus selanjutnya ada cost structure. Di sini ada fixed cost-nya, itu ada jasa desain kaos, terus bahan kaos cotton combat 30S, promosi, kemasan zipper bag, konveksi, stiker, wifi dan listrik. Terus selanjutnya ada variable cost, yaitu biaya peralatan dan biaya transportasi. Terus selanjutnya ada revenue stream, total biaya produksi di Rp1.460.300. Terus harga pokok produksinya 97.400 dan kita menjual produk kita dengan di harga Rp115.000.